sahabat CFC. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kangen kayak kita pengen ibadah bareng. Sebentar lagi kita akan ikuti ibadah online. Tapi biarlah satu firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita tetap setia berjalan bersama Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 119 ayat 76. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hambamu. Firman Tuhan ini menguatkan hidup saya sampai hari ini. Kadangkala kita tidak bisa mengontrol hidup kita yang ada di luar. Di luar mungkin kisruh, terlalu banyak masalah, sakit penyakit, pandemi membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi biarlah firman Tuhan ini berkata, kasih setiamu menjadi penghiburanku. Kalau di luar itu terlalu berisik, terlalu gaduh, kita nggak bisa kontrol. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu yang di dalam. Di dalam berbicara tentang bait Allah. Bukankah kita ini bait Allah? Biarlah setiap bait Allah yang ada dalam hidup kita tuh menjadi tenang dan tidak khawatir. Kita bisa lihat angin puting beliung, semuanya berantakan. Di luar semuanya kisruh berantakan. Tetapi inti di dalam puting beliung itu tenang. Bait Allah juga seperti itu di Yerusalem. Di luar, di pelataran, itu semuanya kisruh. Ada potong domba, semuanya ada untuk korban, semuanya seperti berantakan. Tetapi ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus, ruangan itu sangat tenang. Karena apa? Karena di ruangan Maha Kudus ada Tuhan. Bukankah kita bait Allah? Kalau kita bisa menghadapi hari-hari ini dengan kuat, saya percaya, karena kita menjaga ketenangan bait Allah dalam hidup kita. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti ibadah ini dengan persiapan hati yang bagus. Supaya setiap firman, setiap pujian penyembahan membuat kita menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
ku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah
sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan sembah Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus.
Shalom anak-anak muda yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya pasti luar biasa, bukan? Kita di sini sudah merindukan kalian bisa berkumpul bersama-sama. Tapi saya percaya kita semakin dekat untuk bisa secara nyata untuk beribadah bersama-sama. Kita merindukan kalian dimanapun kalian berada, di kota manapun. Nah, hari ini saya ingin membahas tema bulan ini, di bulan Mei ini. Kita akan berbicara soal keluarga. Ada satu sisi baik lah dari keadaan sekarang yang bisa kita petik, adalah orang kembali kepada keluarga. Orang berkumpul bersama keluarga di sela-sela kesibukan mereka. Nah, ada satu kata yang menggambarkan tentang keluarga itu, adalah kata saling. Saling mengampuni, saling berdoa, saling menolong, saling memperhatikan. Amin. Nah, bukan cuma mengenai keluarga jasmani, keluarga papa mama, saudara kandung, tapi kita juga berbicara tentang keluarga rohani kita. Biarlah di dalam masa seperti ini kita terus bisa ada kata saling di antara kita. Yaitu yang saya mau tekankan hari ini adalah saling berdoa untuk satu sama lain. Ingat satu kisah di Lukas pasal 10 di mana Tuhan Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika ada seorang dari Yerusalem dalam perjalanan menuju Yeriko, dia dirampok dan dipukuli sampai setengah mati, kata Alkitab. Lalu dia terbaring di jalan dalam keadaan sekarat. Lalu kemudian datanglah seorang imam. Imam adalah orang yang biasa melayani di gereja, orang-orang yang memimpin ibadah. Tapi mungkin karena kesibukan, imam itu hanya melihat dan melewatinya saja. Dan kemudian yang kedua, Alkitab catat adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan untuk rumah Tuhan. Ini biasanya pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, mungkin karena ada jadwal yang menanti mereka kesibukan, mereka cuma melihat dan melewatinya saja. Tapi sampai ada yang ketiga, adalah orang Samaria. Orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yerusalem. Nah, tapi ketika dia melihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Alkitab katakan dia membawanya kepada penginapan, mengobati setiap luka-lukanya, dan membayar setiap biaya kepada penginapan itu. Bahkan dia berkata kepada orang di penginapan itu, jika ada biaya yang lebih harus ditanggungkan, biarlah engkau tangguhkannya kepada saya. Nah, Tuhan berkata, di manakah dari ketiga orang ini yang adalah sesamamu manusia? Tentu adalah orang Samaria yang baik hati, bukan? Biarlah lewat keadaan ini, jangan sampai kita terlalu disibukkan dengan aktivitas kita. Tapi ini kesempatan kita untuk melihat kiri dan kanan kita. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kalian berkata, saya terbatas mengenai uang, ruang gerak, dan sebagainya. Saya katakan ada satu hal yang tetap kita bisa berikan untuk mereka, adalah doa kita, saling mendoakan. Saya mau membahas satu pasal di depannya, di Lukas 11, teman-teman bisa buka Lukas pasal 11. Dikatakan tentang perikop hal berdoa. Nah, di sini hal berdoa kita akan belajar tentang 3 poin. Di Lukas pasal 11 ayat 9 kita bisa baca sama-sama, dikatakan seperti ini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang pertama adalah meminta. Tuhan ingin kita meminta kepadanya. Jangan sungkan, melalui doa Bapa kami pun Tuhan mengajarkan untuk meminta kepada Tuhan. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami. Itu berbicara soal meminta. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, biarlah hari-hari ini jangan sungkan untuk meminta. Kita harus sungkan meminta, misalnya untuk kebutuhan kita sehari-hari, kepada orang-orang yang mungkin kita tidak terlalu dekat. Mungkin itu tetangga kita atau saudara jauh dan sebagainya. Tapi jika itu Bapa kita sendiri, maka mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di balik jawaban Tuhan, ya, tidak, atau tunggu, tapi ada satu hal, akan ada doa-doa yang selalu dijawab Tuhan secara langsung. Doa apakah itu? Ketika kita berdoa, Tuhan lindungin saya, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk melindungi kita. Ketika kita berkata, Tuhan berikan saya damai sejahtera, maka damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkannya buat kita. Amin. Ada banyak hal, Tuhan sertai saya, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan mampukan saya. Maka itu minta perlindungan Tuhan, minta berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi bukan cuma hanya meminta untuk diri kita sendiri. Saya teringat kisah Salomo ketika Tuhan berkata, Salomo diberikan satu kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Salomo bukan minta mengenai kerajaannya untuk dijadikan selamanya kokoh, atau meminta kekayaan, kejayaan, dan sebagainya. Tapi Salomo berkata, Tuhan,
Berikan saya hati yang mengerti, understanding heart, Alkitab katakan, hati yang bijaksana, agar saya bisa memimpin bangsa yang besar ini dengan adil dan bijaksana. Saya melihat Salomo meminta sesuatu yang berhubungan erat dengan orang lain. Maka itu jangan cuma meminta untuk diri kita sendiri, tapi mintalah untuk Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dan besar untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua adalah cari. Nah, cari ini beda dengan meminta, tapi cari ini berbicara tentang kata kerja. Ini perlu action, jadi tidak cukup hanya meminta, tapi ketika kita berdoa, kita juga harus mencari, harus melakukan. Cari juga berbicara soal ketekunan. Seperti saya mencari sebuah barang, artinya barang itu tidak terlihat jelas di depan saya. Nah, mungkin keadaan yang kita hadapin saat ini sama seperti itu. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tampak bingung semuanya apa yang harus kita lakukan sepanjang hari di rumah dan sebagainya. Tapi dalam masa-masa seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita mencari kehendak Tuhan. Biarlah kita Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Engkau biarlah kita bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Amin. Nah, biarlah saya berdoa, kalian akan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kalian. Dan yang ketiga, dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya di tempat ini, kita yang mengetuk rumahnya Tuhan. Di Wahyu dikatakan seperti ini, aku mengetuk, barang siapa membukakan pintu, maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Sehidangan dengan Tuhan. Satu meja makan dengan Tuhan. Ini adalah berbicara soal persekutuan, bukan berbicara soal kita meminta lagi, Tuhan lakukan ini, kita lakukan ini, dan sebagainya. Tapi ini berbicara tentang hubungan kita yang pribadi dengan Tuhan. Dan mari, tidak cukup hanya untuk meminta doa makan, doa tidur, dan sebagainya. Tapi kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan. Melewat apa? Doa, memuji, menyembah, berbahasa roh, membaca Alkitab, dan sebagainya. Saat itulah akan terjadi pertukaran hati. Seperti kita menjadi tamunya Tuhan. Kita mengetuk artinya Tuhan yang menjadi tuan rumah. Siapa lawan kita? Itulah lawan Tuhan. Di dalam rumah Tuhan akan banyak persediaan perlindungan daripada Tuhan. Amin. Bila saya berdoa, kita bisa terus berdoa, bukan cuma untuk diri kita, tapi kita harus berdoa untuk sesama kita. Berdoa, mencari, dan mengetuk. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya ingin berdoa buat kalian di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita pejamkan mata. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan. Biarlah benar setiap firman-Mu berbicara kepada setiap hati kami. Berbahagialah kami, Tuhan, yang menerima firman ini dan kami mau melakukannya, ya Tuhan. Biarlah berikan kami hati yang mau berdoa untuk satu sama lain, Tuhan. Hati yang lebih peduli, Tuhan. Hati yang terus mencari kehendak Tuhan pada zaman ini, ya Tuhan. Biarlah kami bukan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi kami terus membangun keintiman dengan Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera. Cukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu, Tuhan. Apapun yang mereka hadapi saat ini, mereka yang berduka, Tuhan, hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Biarlah kami berdoa, Tuhan, kami dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang baik, Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, ya Tuhan. Berkati apapun yang mereka lakukan, studi mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman udah dengarkan sharing yang barusan dibagikan. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Mulai dari poin pertama nih, meminta. Jadi setiap pagi ketika kita berdoa untuk memulai aktivitas kita, ataupun ketika kita saat teduh, kita bisa membawa 2 nama orang teman kita yang berbeda setiap harinya. Kita berdoa, kita meminta berkat yang baru setiap pagi untuk mereka. Karena saya percaya kita ada sampai dengan saat ini dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu juga mungkin karena doa-doa dari orang-orang yang kita nggak tahu bahwa mereka mendoakan kita setiap harinya. Nah, teman-teman, mari kita akhiri ibadah ini, kita pejamkan mata dan satukan hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah online hari ini. Terima kasih kami masih boleh menikmati Engkau, kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa untuk Sam, Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya semua benih yang sudah Tuhan tanamkan pada hati kami hari ini dapat kami terima, kami resapi dalam hati kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang berkati Sam, Tuhan, pakai Sam lebih dan lebih lagi untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di kota Palembang. Tuhan, kami juga saat ini menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami berdoa untuk
Gembala induk kami Tuhan, Pak Niko beserta dengan para wakilnya Tuhan, dan Gembala Raya 15, Pak Sabta beserta dengan para wakilnya, dan Gembala untuk di wadah ini Tuhan, Ko Joshua, Ko Jun, dan Ko Kur. Tuhan, biarlah tudung perlindungan Tuhan yang sempurna mengalir atas hidup pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah hikmat dan kewahyuan yang baru selalu Tuhan Engkau curahkan pada hidup pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka Tuhan. Gak ada satupun Tuhan kuasa daripada si iblis boleh terjadi atas hidup pemimpin-pemimpin kami ini. Tapi hanya rencana Tuhan saja yang boleh terjadi. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kota Palembang dan bangsa Indonesia. Tuhan, kalau kami boleh ada dalam masa sulit yang saat ini kami rasakan Tuhan, boleh ada dalam masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan membantu kami untuk melalui masa-masa ini dengan baik. Tuhan akan membiarkan kami Tuhan untuk tetap setia bersama dengan Tuhan sampai dengan akhir masa ini Tuhan. Tuhan, kami sudah rindu Tuhan untuk kami boleh berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan di gereja, untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuat mukjizat-Mu Tuhan pada bangsa ini. Tuhan akan menunjukkan kebesaran-Mu Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas bangsa Indonesia. Penyertaan-Mu Tuhan selalu senantiasa atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.